واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 31. Ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, ayat ini menyebutkan banyak lafaz keagungan Allah. Jadi satu, arbaban. Dua, ilaha wahidan liya'budu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanahu. Ya, banyak tentang Allah. Ayat ini kalau dipakai sekarang sangat tegas aslinya, ya. Ittakhadhu artinya menjadikan, berasal dari kata-kata mengambil. Jadi mengambil kemudian dibuat menjadi. Akhadha mengambil, ittakhadha mengambil kemudian menjadi. Sebenarnya dia bukan, makanya ittakhadhu. Misalnya afaman ittakhadha ilahahu hawahu. Dia menjadikan Tuhannya yang diibadai itu adalah hawa nafsunya. Nah, jadi hawa nafsu itu bukan Tuhan, tapi dia menjadikannya sebagai Tuhan. Jadi setiap membaca ayat-ayat ittakhadha seperti itu. Jadi aslinya bukan, tapi dianggap. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dijadikan sebagai Tuhan. Batu, patung itu dijadikan sebagai Tuhan, padahal patung. Jadi kata-kata ittakhadhu menjadikan. Nah, di ayat sebelumnya disebutkan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Padahal sekarang hampir jarang tuh. Hampir tidak ada. Jadi kata-kata waqalatil yahud ay waqala ba'dul yahud. Karena tidak semua Yahudi berpendapat bahwa Uzair anak Tuhan. Yang banyak itu di Arab berpendapat bahwa Uzair anak Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Nah, kalau ini semua. Tapi sekarang kata anak menjadi agak berkurang. Ya, menjadi berkurang. Jadi, iya. Jadi dia sudah sebagai oknum. Jadi Tuhan itu semula satu, lalu menjadi tiga. Yang repot tuh sebelumnya dua. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Lalu muncul Ruh Kudus, sehingga jadi Trinitas. Ya, jadi kalau menyatakan orang Kristen, orang Yahudi yang sekarang itu yang disebutkan Quran. Kan ada yang mengatakan tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab, gitu. Karena bukan ahli kitab. Nah, zaman Nabi ahli kitabnya kayak gitu, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya.
menurut ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, bahwa sikap-sikap seperti itu sudah ada sejak zaman dulu. Dari orang-orang kafir sebelumnya itu sudah ada pendapat-pendapat seperti itu. Nah, ayat ini ingin menegaskan pelajaran bagi kita kaum muslimin. Ittakhadu, mereka menjadikan ahbar wa ruhban. Ahbar itu pendeta Yahudi yang pinter. Ruhban, pendeta untuk Nasrani yang ahli ibadah. Jadi kalau ingat hadis Nabi bahwa ada seseorang membunuh 99. Lalu dia datang kepada abid atau kahin bahasanya. Jadi dia ahli ibadah, tapi nggak ngerti. Inti ibadahnya tuh nggak ngerti. Kalau di kaum muslimin mungkin ada tasawuf, sufi, ibadah, sholat, zikir. Tanya, kenapa takbir? Nggak ngerti. Artinya apa? Kenapa sujud? Kenapa ruku? Bacaannya ini apa itu? Nah itu namanya tidak ngerti. Itu namanya ruhban. Ruhban itu ahli ibadah, tidak harus ngerti. Nah, ahbar dikenal sebagai orang yang pintar, ulama, faham kitab, faham ini gitu. Nah itu. Ya. Jadi sistem ini sudah dilembagakan kalau di dalam Yahudi dan Nasrani. Ya, mulai dari gajinya, pakaiannya, pangkatnya itu sudah ditentukan, terutama di Kristen yang modern. Jadi pendeta itu pendeta kecamatan, misalnya, kemudian naik ke kabupaten. Ada yang mau masuk Islam itu zamannya Agim itu tanya, loh kamu nggak eman tak sama keluarganya? Kamu kan sudah ini menguasai ini, biaya bayarnya sekian. Jadi pendeta pendapatannya itu jelas. Ya gitu. Dari jamaatnya, dari ini ya. Ya jadi, tapi di sini yang dilihat tuh kalau ahbar itu orangnya mengerti kitab, mengerti baca. Kalau ruhban itu ahli ibadah. Siapa yang pertama mengadakan ibadah itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Ya, wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Jadi setelah agak jauh, alam yakni lil ladina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu. Nah, kalian jangan menjadi seperti kalladina utul kitab. Seperti orang ahli kitab. Pertama ngerti baca kitab itu. Faqasat qulubuhum. Lalu hatinya keras. Artinya tidak lagi membaca kitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniyah. Nah ini saya kira praktek ayat-ayat ini banyak untuk kaum muslimin hari ini. Ya mereka adalah ummi, tidak membaca kitab kecuali angan-angan. Nah itu. Oh kayaknya gitu. Ya kita tuh kalau berpendapat mengatakan tuh nggak menukil kayak satu hari ini. Di buku ini halaman sekian riwayat ini. Kita hanya kayaknya itu namanya ummi, masyarakat ummi. La ya'lamunal kitab illa amali wa innahum illa yadunnun. Nah itu cuma kira-kira sangka-sangka. Nah jadi kemudian Allah menjadikan wa ja'alal ladzina fi qulubil ladzina tabauh. Lalu Allah menjadikan di hatinya pengikut Nabi Isa itu ra'fatan wa rahmatan. Nah ini orang Kristen yang benar dikenal hatinya lembut. Kemudian wa rahbaniyatan dan kerahiban. Jadi mereka itu tinggal di sebuah tempat atau di gereja, kerjanya itu berdoa. Dia nggak ngerti itu. Kenapa seperti itu nggak ngerti. Padahal kerahiban itu makatabna alaihim
Allah tidak mewajibkan. Sistem kerahiban tidak diwajibkan. Illa tada'uha, tapi mereka membuat bid'ah. Membuat kreasi baru, cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara membuat tempat ibadat sendiri, lalu beribadah sendiri. Nah, itu bedanya rahib. Jadi kalau orang Yahudi, kenapa puasa? Dia paham. Orang Islam gini, dia paham. Kalau orang Kristen, jadi mayoritasnya gitu. Mayoritasnya kenapa beribadah itu ikut aja. Ya, nah kita yang sebagian kayak gitu. Nah, pendeta-pendeta ataupun ya sesuai tingkatnya, ada kardinal, ada di katedral ya. Paling tinggi kayaknya kardinal di Indonesia. Ya, kalau di Katolik Romo, gelar-gelar kayak gitu. Itu mesti hidupnya istimewa. Nah, kalau di kita kiai. Nah, kiai itu ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti juga. Ada yang kiai ngerti baca kitab, ada yang paham, ada yang kiai pokoknya ada acara ritual, itu pendetanya. Makanya disebut dua itu. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Dijadikan apa? Nah, dijadikan arbaban. Dijadikan Tuhan. Sebenarnya di ayat ini yang dijadikan Tuhan itu 3. Ya, ayat ini menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Diangkat menjadi Tuhan selain Allah. Wal Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam juga diangkat menjadi Tuhan selain Allah. Tapi kenapa Nabi Isa disendirikan? Jadi mereka menjadikan rahib, pendeta ya, sebagai Tuhan selain Allah dan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak ada pernyataan tegas dari Quran sebagai Tuhan dan yang disembah selain Allah. Nah, di sebagian mufassir itu menjelaskan karena Nabi Isa tidak pernah rela disembah. Jadi tidak ada lafaz arbaban min dunillahnya. Nah gitu. Kalau pendeta dia bersedia dan bahkan nyuruh supaya menyembah dirinya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bain alla na'budu illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jadi pada para pendeta bersedia. Nah, kita sebagai ustadz, guru, kiai itu menurut Ahmad Jais, Hartono Ahmad Jais, itu memang ada yang bersedia. Bersedia umat itu ya mengangkat harkat dia itu lebih tinggi dari kita manusia. Sehingga dijudulkan itu judul bukunya Kiai yang Dipertuhankan. Kalau nggak disebut kiai, panggil kiai marah. Ya gitu. Sehingga Hartono namanya tulisnya itu Kiai yang Dipertuhankan. Kiai yang diangkat kemudian seolah-olah menjadi Tuhan. Mungkin kita akan protes sama Hartono Ahmad Jais. Enggak kok. Mereka tidak mempertuhankan. Nah, itu sama dilakukan oleh sahabat dulu. Jadi ketika ada orang Nasrani baru masuk Islam, kemudian bertemu dengan Nabi, dan Nabi baca ayat ini, sama protes. Seperti kepada Hartono Ahmad Jais. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, waruhbanahum, dan jago-jago ibadah mereka, kiai-kiai mereka, atau dukun-dukun mereka, kalau bahasa kita sekarang, atau siapa? Sufi-sufi mereka gitu. Arbaban. Sebagai Tuhan.
min dunillah, selain Allah. Kita pasti protes tuh, kiai yang dipertuhankan. Enggak, mereka tidak mempertuhankan. Nah, Mut'im bin Adi juga gitu. Adi bin Hatim. Jadi gitu. Jadi di buku ini, setiap ayat ini insya Allah di buku tafsir itu menjelaskan kisah itu. Kisahnya Adi bin Hatim. Jadi ketika datang tuh Adi bin Hatim tuh sudah pakai salib. Pakai kalung salib emas dari emas. Enggak boleh dibuang. Kalau sekarang kan kita enggak boleh pakai salib emas itu. Sebentar saya lebur, dilebur. Kalau itu dibuang kalau orang dulu itu. Suruh buang kan hadis-hadis gitu. Enggak boleh sudah disakiti loh, neraka buang, dibuang. Kalau kita kan enggak boleh kok gitu. Dilebur. Batu gamas. Nah lalu Nabi baca ini bilang, ya Rasulullah, innahum lam ya'budu. Wahai Nabi, mereka tidak mengibadahinya. Nah ini lafaz-lafaz gini yang perlu diperhatikan. Ada lafaz Tuhan, Rob, ada lafaz ibadah. Kan di sini disebutkan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal mereka tidak disuruh, diperintah kecuali menyembah Tuhan yang satu. Ya. Jadi ini insya Allah memperbaiki persepsi bahwa persepsi Tuhan itu apa. Sebab kalau bilang Rob itu adalah Tuhan ya yang memelihara umat manusia. Ada yang tidak mau mengatakan Tuhan itu sang pencipta. Karena secara bahasa lafaz Rob itu artinya tuan. Pemelihara, fakultas tarbiyah gitu, fakultas pendidikan, pemelihara. Jadi misalnya Nabi Yusuf ketika masuk penjara kemudian ditanya siapa yang bisa menafsirkan mimpi raja gitu ya. Katanya yang keluar Yusuf ayyuhas siddiq. Lalu datang falamma anja'ahur rasul, ketika utusan itu datang kemudian nanya, dijawab irji ila rabbika. Nah, kembalilah kamu ke tuanmu. Jadi ini tuan. Jadi rajanya itu dianggap rabbika. Fas'al ma balun niswati qata'na aydiyahum. Jadi artinya Rabb itu, tapi di dalam makna Rabb itu ada sebagai pencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Pemelihara itu mulai dari menciptakan, ya menjaga, memberi rezekinya apa. Nah, ini yang tersimpan dari mana-mana sebagai Rabb. Tentu pendeta-pendeta Nabi Isa itu bukan itu gitu. Karena itu ketika nanti ada dengan agama lain yang dimaksud Tuhan itu apa? Ternyata Tuhan itu bukan Tuhan Rob. Aslinya dia cuma Tuhan ilah. Dia beribadah. Jadi definisi ini yang harus jelas. Kalau ditanya, paling sering ditanya itu Nabi Musa oleh Fir'aun. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Saya Tuhan. Dia mereka gitu. Saya penguasa di sini. Di Mesir, Nil mengalir di bawah saya. Saya bisa nentukan kamu hidup atau mati. Ya gitu. Ini tidak bersalah, bunuh, mati ya. Itu salah, bebaskan, bebas. Nah itu menyatakan Fir'aun Namrud itu sifat Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau ditanya Tuhan itu adalah pencipta semesta, enggak akan ada. Jadi itu dulu ditanya Tuhan itu apa? Kalau dia pencipta semesta, enggak bakal ada. Enggak bakal ada yang berani. Nabi Isa aja enggak bisa. Jadi, jadi ketika Nabi Isa itu diibadahi, Nabi Isa
tidak setuju. Ya mungkin di dalam surat ini, surat Al-Maidah, ayat-ayat terakhir, ketika ya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullah rabbi wa rabbukum. Aku tidak mengatakan ya kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepada saya. Jadi tidak mungkin Nabi Isa menyampaikan itu. Karena itu dalam riwayat Kristen, ketika Nabi Isa disalib menyatakan Eli Eli lima sabaqtani. Nah itu bukan Tuhan. Karena Eli itu artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Jadi Tuhanku, Tuhanku berarti dia hamba seperti kita meyakini sebagai nabi saja. Mimma qultu lahum ya wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya sebagai saksi selama saya tinggal bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Jadi Nabi Isa dibanyain tidak mau disembah, diibadahi. Jadi mungkin pelajaran bagi kita, ada mungkin ustadz yang senang digitukan. Nah, ada yang tidak mau. Jadi begitu. Nah, kemudian Adi bin Hatim bertanya, Nabi mereka tidak beribadah kepada para pendeta. Apa yang dimaksud ibadah? Menurut Adi bin Hatim, ibadah dianggapnya tidak rukuk, tidak sujud. Itu. Karena yang dianggap ibadah itu rukuk dan sujud. Ada patungnya Sudirman, Panglima Sudirman. Kemudian ada renungan malam 17 Agustus, rukuk. Dulu viral tahun berapa? Tahun 90-an ya. Sujud di bawahnya itu. Nah, itu dianggap beribadah. Orang kenalnya ibadah itu satu, model sholat. Padahal ibadah itu semua. Puasa itu ibadah dengan diam, ibadah. Ya, berkenaan dengan tempat, waktu, menentukan sendiri. Yang bermanfaat nanti di akhirat, itu ibadah. Tapi pengertian orang ibadah itu rukuk, sujud, berdoa. Berdoa kepadanya itu, meminta kepadanya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sebaliknya gini, kalau ada doa, ada ruku, ada sujud, lalu dibilang bukan ibadah, itu salah. Misalnya kita ngadakan acara, kemudian isinya itu doa, di situ doa terus. Ini bukan enggak, ini tradisi. Tidak bisa. Nggak bisa tradisi kayak gitu. Tradisi kebiasaan bukan ibadah itu. Jadi itu unsur-unsur yang harus jadi ibadah. Karena kayak orang Yahudi gini. Ada ruku-rukunya. Dia orang Kristen ibadahnya gini. Beribadahnya gini. Nah maka Nabi kemudian menjelaskan, ya, afalam idastahallu ma haramallah wa haramu ma ahallallah ata'uhu. Wahai Adi bin Hatim, bukankah kalau pendeta itu menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, kamu ikuti? Apa jawab Abi Hatim? Kalau itu iya, katanya. Apa kemudian Nabi mengatakannya? Fadzalika ibadatuhum. Begitulah cara mereka beribadah. Ini enggak ketemu. Ini. Saya bacakan ya. Qissatu Islamu Adi bin Hatim. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah. Pada zaman jahiliyah Adi bin Hatim ini agamanya Nasrani. Wa sarat ukhtuhu wa jama'atu min qaumi thumma manna Rasulullah sallallahu ala ukhti.
Faraja'at ila akhiha. Ya, ada kisah saudarinya ini. Wa fil qudum ala Rasulullah. Faqadima Adi ilal Madinah. Kemudian Adi bin Hatim datang ke Madinah. Adi bin Hatim ini di keluarganya termasuk ketua-ketua suku gitu. Suku yang agak terpandang. Wa kana ra'isan fi qaumihi, gitu. Ketua kepala suku Bani Tai. Wa abuhu Hatim At-Tai al-masyhur bil karam. Bapaknya itu orang baik, dermawan. Fatahaddatsan nas. Kemudian orang mengatakan bi qudumi, dengan kedatangannya Hatim. Fadahala ala Rasulullah. Lalu masuk menemui Rasulullah SAW. Wa fi unuki adi salib min fiddah. Ada yang bilang min dahab. Di lehernya ada salib. Jadi pakai kalung salib itu dari dulu juga. Wa huwa yaqra'u. Sedangkan Nabi membaca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Fakultu, katanya Adi, lalu saya katakan innahum lam ya'buduhu. Ini. Jadi ini kita dalam permasalahan, Pak. Ketika menganggap ini bukan. Mereka tidak menyembahnya, tidak beribadah kepada mereka. Faqala, bala, tentu. Innahum harramu alaihimul halal wa halu lahumul haram. Tapi mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Fattaba'u. Lalu mereka mengikutinya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah salah satu bentuk ibadah. Ya, ini kalau zaman sekarang pelajaran yang paling mahal, paling berharga. Pada mentaati syariat, peraturan, itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau Tuhan a'arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik dari Allah yang satu? Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan al-amr dan perintah. Jadi Allah menciptakan manusia, setelah selesai diciptakan, Allah juga yang memberikan peraturan. Jadi kalau kita Allah yang menciptakan kita, lalu kita patuh kepada yang lain, nah ini dimarahin sama Allah. Jadi itu ala lahul khalqu wal amr. Jadi ini kemudian menjadi sangat kalau zaman sekarang itu sangat berat ya. Kalau dalam surat Syura ya. Surat Syura, Asy-Syura. Sara lahum minad din. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Jadi yang membuat syariat itu hanya Allah. Membuat ketetapan boleh tidak boleh, hukumnya hanya Allah. Nabi tidak boleh. Nabi tidak boleh. Sekali Nabi menetapkan, saya menetapkan haram memakan ini gitu. Itu ditegur. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa mengharamkan yang Allah halalkan? Jadi ini sangat krusial. Karena zaman sekarang, zaman modern ini, semua dirubah dengan ginian. Semua dirubah dengan peraturan di DPR. Jadi kita ini mau menjadi Muslim yang benar atau mau jadi PKI sekarang, mau jadi apa, itu terserah. Dan peraturannya dibuat sekarang. Dan kita mematuhi. Sebelum ke peraturan
pemerintah Indonesia. Nah, di Kristen memang mulai tahun ke-41 itu ada namanya sidang konsili. Sidang konsili ini mengumpulkan semua pendeta tertinggi di negara-negara. Kalau dulu di daerah sana 40 tahun ke-41 setelah meninggalnya Nabi Isa, Yesus gitu, dilakukan pertemuan itu. Ya gitu. Kemudian diputuskan. Jadi Nabi Isa menjadi Tuhan itu berdasarkan keputusan ini. Nah, yang saya baca yang terakhir itu adalah dari Indonesia yang ikut ke Vatikan rapat konsili ini ada 2. Satu kardinal dari Jakarta, yang satu uskup Belu. Jadi ketua gereja yang paling besar di Jakarta itu hadir itu. Nah, itu keputusannya itu wajib. Keputusannya wajib. Wajib diikuti oleh semua gereja di dunia. Dalam Islam tidak ada apalagi peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika bertentangan dengan Quran dan hadis, yang diikuti Quran dan hadis. Ya, maka ketika misalnya ada mazhab, ada ini, beda dengan Quran dan hadisnya, ketua mazhabnya bilangnya itu ikuti Quran dan hadisnya. Tidak boleh ikuti pendapat saya, itu tidak boleh. Nah, yang menjadi problem hari ini, semua peraturan-peraturan itu menghilangkan yang ada isi Qurannya. Katanya Habib Rizik peraturan yang terbaru adalah bahwa rumah tangga antara bapak dan ibu, suami istri, kedudukannya sejajar dan harus bermusyawarah. Nah, itu hal baru lagi. Kalau baca di Quran, maka laki-laki itu di rumah tangga sebagai pemimpin. Jadi kalau ada keputusan, yang ambil keputusan yang laki-laki yang bertanggung jawab. Sekarang harus dimusyawarahkan. Jadi mulai dari lafaz-lafaz yang asli Quran itu diambil, diganti. Jadi lafaz zina itu sudah tidak ada, diganti dengan kekerasan seksual. Sebab zina ada di sini, ada di Quran. Dan kalau mau merubah artinya zina, orang tidak bisa. Karena orang Islam baca ini. Zina itu hubungan yang bukan istrinya. Kalau kekerasan seksual, suka sama suka, siapa, nggak masalah. Jadi mereka dirubah-rubah. Nah, ini yang disebut taat kepada syariat. Nah, jadi ini yang paling berat untuk hari ini. Akan banyak muncul peraturan-peraturan, perda-perda yang nampaknya halus biasa, tapi isinya itu menentang Allah dan Rasulnya. Isinya itu menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Istilahnya gitu. Nah, itu adalah bentuk ibadah. Jadi kalau kita taat kepada manusia, itu adalah bentuk ibadah. Jangankan orang, kita mematuhi keinginan, itu adalah bentuk dari ibadah. Yang ayat kita bacakan di atas. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia padahal dia tahu. Jadi praktek-praktek yang hari ini. Nah, ayat ini sangat kuat untuk menyatakan bahwa menjadikan pendeta dan ahbar itu sebagai oknum yang dipatuhi, yang ditaati. Ya, bukan sebagai oknum yang disujuti atau dirukui di ibadah itu.
Ya, lalu Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Jadi menjadikan pendeta sebagai rob itu adalah salah satu bentuk ibadah. Mentaati orang salah satu bentuk ibadah. Fadzalika ibadatuhum. Padahal hanya diperintah ilahan wahidan. Ilahan wahidan itu Allah saja. Ya, jadi ini hukum akidah, keyakinan. Tapi nanti dalam syariat ini pembuatan undang-undang sangat menentukan. Jadi kalau ada undang-undang yang tegas-tegasnya melarang, misalnya dilarang poligami, itu nggak boleh dipatuhi. Ini tidak boleh bertentangan dengan Quran, yang ini tidak boleh. Kalau kita patuh, kita nanti masuk grup ini. Nah, sekarang banyak, bahkan itu diijazahi. Jadi di Indonesia ini ada kiai nyampaikan, bacalah doa ini. Ini doanya anak saya, yang saya ikuti itu. Acara di Pendopo Sampang. Kemudian mengundang dari Pasuruan. Habib, sebenarnya ceramahnya bagus, biasa aja gitu. Tapi di belakang kemudian dia memberi ijazah. Bacalah sholawatnya anaknya bikin sholawat gitu. Bacalah sholawat ini. Nah, kalau kita baca sholawat ini, beribadah dengan ini, namanya kita beribadah dengan yang bukan dari Allah, dari Rasulnya. Kita beribadah dari karangannya orang. Dan itu selawat-selawat itu di pondok lain diamalkan. Diijazahin. Bukan hanya diamalkan, diijazahin. Ijazah itu maksudnya izin meriwayatkan dan mengamalkan dan nanti dapat barokahnya apa gitu, ada gitunya. Kenapa enggak baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala yang sudah jelas riwayatnya gitu dari Nabi yang baca di tahiyat itu. Nah, jadi ini bisa masuk seperti itu. Jadi melegalkan, meresmikan cara beribadah yang bukan dari Quran dan hadis. Dan ridho, sadar gitu. Kalau orang yang dari itu ya, misalnya mengatasnamakan saya dulu, Imam Syafi'i, mestinya nggak tahu tuh. Nah, ini makanya dikasih. Nabi Isa itu nggak setuju. Diibadahi Nabi Isa tidak mau. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu pernyataannya Nabi Isa. Nah, tapi ketika ini mengijazah resmi. Ya, saya bacakan salawat nariyah. Mungkin yang bikin salawat dulu itu enggak. Tapi di bawahnya itu terus. Jadi ini salah satu bentuk ya dari amalan-amalan kita yang hari ini mungkin dianggap biasa ya. Jadi ini betul awalnya cerita dari ahli kitab, dan ahli kitab itu memang ada lembaganya sampai hari ini ya, namanya konsili, rapat semua pendeta yang keputusannya suci. Nah, itu. Kalau kita semua mustahid boleh. Mungkin ada yang dibilang ijma. Saya tidak tahu yang disampaikan kawan-kawan salaf itu musik haram, hukumnya ijma. Jadi ijma menurut Ustaz Firanda itu ijma. Imam Syafi'i semua mengharamkan musik. Nah, tapi kalau baca di hadisnya, ya ada yang mengharamkan, ada yang Nabi membolehkan. Nah, itu. Tetapi Syekh Albani itu keputusannya bijak. Syekh Albani itu perempuan boleh bernyanyi di depan laki-laki, ya, menabuh duf,
dengan syarat hanya waktu hari raya. Waktu tertentu. Ya, jadi musik itu ada yang mengharamkan, ada yang mengizinkan. Nah, itu dikuatkan yang mana? Kalau yang mengutip Quran itu hampir nggak ada yang pas itu. Ya, itu pas untuk yang haram mungkin. Untuk yang boleh enggak? Saya tidak setuju juga musik yang sekarang gitu. Nah, di musik itu ada dua yang penting. Satu, musiknya, alatnya. Nah, itu yang tidak boleh itu alatnya ma'azif namanya. Yang boleh namanya duf. Duf itu kalau kita modelnya gendang gini, pukul gini. Kalau ma'azif yang gini autor yang model gitar yang gini-gini, senar-senar. Mismar yang ditiup, yang gini-gini. Itu mismar. Ini yang tidak boleh. Hadis yang paling keras melarang itu ada di Imam Bukhari. Ya, kaumku menghalalkan zina, khamr, musik. Ini yang paling keras. Tapi Nabi juga waktu perkawinan pukul duf, suruh pukul. Ada hadis lepas, nggak pakai terikat waktu ya. Ada seorang wanita datang, kemudian tanya Aisyah, tahu siapa dia? Itu penyanyinya Bani ini. Kamu mau dia nyanyi? Iya, enggak apa-apa. Nyanyi dia. Ya, di zaman Nabi sendiri yang meringankan itu cuma Nabi. Pas di rumah Nabi itu ada yang nyanyi-nyanyi. Ada Jariyah, ada Habasyah riwayatnya itu. Nyanyi-nyanyi gini. Datang Abu Bakar. Siapa ini? Di rumah Nabi kok ada setan, nah gitu. Nah, ini tidak bagus juga musik itu. Tapi biarkan aja sekarang hari raya. Nah, gitu. Karena itu kalau Syukurtawi mengatakan halaluhu halal, haramuhu haram. Yang halal halal, yang haram haram. Jadi momen-momen gembira, momen-momen besar tuh ada musiknya. Nabi pulang perang disambut nyanyi gitu. Nabi, saya bernadar mau nyambut. Oh ya, tak apa kalau bernadar. Kayak gitu. Perang supaya semangat disambut. Tapi ada juga riwayat Ibnu Abbas jalan sama Nabi. Kemudian dengar anak gembala main seruling. Ditutup nih. Nabi masih kedengaran, masih kedengaran. Sudah enggak dibuka. Nah begitu saya kalau sama Nabi, ya gitu. Ya, jadi ingin menetapkan hukum sama, Pak. Kita menetapkan itu sesuai Qur'annya, sesuai itu. Bukan karena emosi. Itu kalau ada musik-musik gitu, yang musik zaman Nabi ini. Ya. Nabi, Allah berkata. Datang Abu Bakar, main musik. Datang Ali, main musik. Datang Utsman, datang Umar, tutup ditaruh. Jadi memang bermasalah sejak awal gitu musik itu. Cuma masih dibolehkan di sini. Ya, jadi menetapkan hukum halal, haram itu. Yang kita ikuti adalah Qur'annya, hadisnya. Ya gitu. Nah cuma karena sekarang di kawan-kawan salaf ini bilangnya ini ijma ulama. Musik haram. Lalu yang bolehnya kapan? Dan Nabi Muhammad mengizinkan. Cuma mungkin kalau yang kayak gini nggak setuju juga gitu. Artinya gini, kayak kita ya yang di Muhammad itu kan kalau ada acara kan ada musiknya.
Ada manten, ada musiknya. Hari-hari raya bermusik. Hari biasanya ya biasa. Ya jadi ini semuanya adalah kita mengikuti Quran dan hadisnya. Kalau ada pendapat ulama ya dinukil. Cuma tetap yang diikuti adalah Qurannya dan hadisnya. Nah, kemampuan seperti ini tidak mudah. Ya berat. Belum tentu santri yang belajar sekian lama-lama buka itu bisa. Tapi konsepnya begitu. Yang konsepnya itu yang diikuti Qurannya, hadisnya ketika baca. Bukan rohibnya, bukan ahbarnya, bukan madhabnya, bukan kiainya. Ini yang prinsip ini. Sebab kalau nanti kita ikut tokohnya, orangnya, lalu tokoh itu dalam berapa hal gitu berbeda dengan Quran dan hadis. Nah, kita bisa nggak ngikuti Quran dan hadisnya. Yang kita ikuti nanti tokohnya. Ini yang disebut fanatik ta'assub gitu. Yang sering kita contohkan ya, kalau wudu Imam Syafi'i gini, tapi hadisnya gini gitu. Itu mau ikut yang mana? Jangan-jangan Imam Syafi'i itu wudunya gini. Cuma kalau dingin mungkin, kalau apa boleh begini gitu. Karena yang diikuti hadisnya gitu, bukan pendapatnya. Mungkin semuanya banyak, tapi untuk hal yang ini yang jelas ada hadisnya, yang diikuti hadisnya. Nah, itu kalau kita pakai ittakhadhu ahbarahum. Yang diikuti adalah Quran. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.